Peranan virus dalam kehidupan. A. Keuntungan dalam bidang rekayasa genetika. Virus digunakan dalam penelitian percobaan kedokteran untuk membuat peta kromosom, mempermudah isolasi gen spesifik. Kelompok retrovirus memiliki enzim transkrip balik yang tidak ada pada organisme lain. Enzim ini digunakan untuk mencetak balik DNA dari RNA gen spesifik yang menjadi target penelitian. Melakukan terapi gen jahat penyebab infeksi yang terdapat dalam virus diubah menjadi gen baik atau penyembuh. Fase profase pada daur lisogenik dapat mengubah fenotip bakteri berbahaya menjadi tidak berbahaya. Contohnya bakteri difteri, botulism, demam skarlet. Untuk mengobati penyakit menular, virus Vaccinia digunakan sebagai bahan vaksin untuk penyakit smallpox atau cacar, hepatitis, dan herpes. Genom Vaccinia yaitu gen yang bertanggung jawab untuk pembentukan protein asing. Bila Vaccinia dimasukkan ke dalam tubuh, gen sisipan tadi membentuk protein asing yang dianggap sebagai antigen. Keberadaan protein asing akan merangsang sistem imun untuk membentuk antibodi. Untuk terapi gen penyakit karena cacat genetik, contohnya muskular distrofi yang disebabkan karena cacat gen distrofin, sehingga sel gagal membentuk protein tertentu. Prinsip terapi adalah menyisipkan gen distrofin normal ke dalam genom virus, kemudian virus dimasukkan ke dalam tubuh. Jika tubuh terinfeksi, diharapkan distrofin normal akan menggantikan gen yang cacat. Virus yang merugikan manusia, cacar air, varicella. Virusnya herpes virus varicella atau smallpox virus. Penemu vaksin Edward Jenner. Poliomyelitis, penyakit poliomyelitis, virus penyebabnya virus polio, virus ARN, daerah serangan adalah neuromotorik, penemu vaksin Jonas Salk. Penyakit influenza, penyebabnya virus influenza, daerah serangan saluran pernafasan atas. Penyakit hepatitis, penyebabnya virus hepatitis A dan B. Morbili campak, penyebabnya virus morbili, daerah serangan adalah kulit. Campak Jerman atau rubella, penyebabnya virus rubella, daerah serangan adalah limfa dan kulit. Rabies, penyebabnya virus rabies, daerah serangan sistem saraf. Yellow fever atau demam kuning, kemudian herpes simplex virus. Gondong atau parotitis, penyebabnya paramyxovirus atau virus RNA, daerah serangan jaringan otak, pankreas, kelenjar parotis, dan jantung. Kanker, penyakit kanker, virus onkogen atau onkogen virus. AIDS, acquired immune deficiency syndrome, penyebabnya HIV, human immunity deficiency virus, daerah serangan adalah sistem kekebalan tubuh. Trakoma, virus trakoma, daerahnya adalah selaput mata. Kutil dan tumor, papovirus, penyebabnya daerah serangan kulit. Penyakit infeksi paru-paru, adenovirus, daerah serangan adalah paru-paru. Ebola, penyebabnya virus Ebola, daerah serangan sel darah yang hancur, menyumbat pembuluh darah, lalu menghancurkan jaringan tubuh. Penderita akan mati dalam 9 hari. Penyakit leukemia, penyebabnya virus leukosis virus, daerah serangan sel darah. Penyakit hepatitis, virusnya virus hepatitis, daerah serangan hati. Penyakit radang otak, penyebabnya virus Japanese encephalitis, ditularkan oleh nyamuk culek berkembang biak pada hewan ternak seperti babi. Virus yang menyerang tumbuhan, TMV, tobacco mosaic virus, tanamannya adalah tembakau, kentang, dan tomat.
CVPD citrus vine phloem degeneration, tanaman yang diserang pembuluh tapis tanaman jeruk. Kerdil, virus tunggro disebarkan oleh wereng, tanamannya adalah padi. Virodis, serangan terhadap kelapa. Yellow, terhadap tumbuhan aster. Menyerang hewan. Rhabdovirus atau rabies menyerang anjing, monyet, dan kucing. NCDV, Newcastle disease virus atau tetelo menyerang ayam. Parrot fever menyerang unggas. Mouth and disease, mulut dan kuku menyerang sapi kerbau. Rose sarcoma virus atau kanker menyerang ayam. Polioma adenovirus atau tumor menyerang semua hewan. Retrovirus HIV menyerang manusia. Perbedaan virus RNA dan DNA. DNA virus bagian besar berantai ganda, sedangkan RNA berantai tunggal. RNA tingkat mutasinya lebih tinggi dari DNA. Replikasi DNA terjadi di inti, sementara replikasi RNA terjadi di sitoplasma. DNA virus stabil, sementara RNA tidak stabil. Pada virus DNA, kode genetik virus disuntikkan ke dalam sel inang untuk duplikasi dan decoding. Sementara RNA virus melewatkan DNA untuk duplikasi dan decoding. Pencegahan terhadap penyakit yang disebabkan virus. Pencegahan dilakukan sebelum tubuh terserang virus. Usaha pencegahan dilakukan dengan pemberian vaksin. Vaksin adalah suatu zat cair yang mengandung patogen atau bibit penyakit yang sudah dilemahkan. Antibodi adalah zat yang dihasilkan oleh limfosit, berfungsi untuk melumpuhkan antibodi dari patogen. Jadi, antibodi dihasilkan tubuh ketika disuntikkan vaksin. Antigen adalah zat asing yang dapat menimbulkan respon kekebalan pada manusia dan hewan. Vaksin di sini bersifat sebagai antigen. Dengan pemberian vaksin, maka tubuh akan memproduksi antibodi karena vaksin berfungsi sebagai antigen yang dapat merangsang tubuh menghasilkan antibodi. Contoh vaksin polio, hepatitis, sehingga vaksin menimbulkan kekebalan secara aktif. Pengobatan adalah usaha yang dilakukan jika virus sudah masuk dalam tubuh seseorang, maka disuntikkan serum. Serum adalah darah binatang atau manusia yang mengandung antibodi. Cara ini membentuk kekebalan pasif. Contohnya adalah serum rabies. Contoh DNA virus, virus herpes, virus cacar, virus hepatitis B, adenovirus, virus penyebab kanker. Papiloma, poliloma, parvovirus B19, adenovirus, herpes simplex, luka di sekeliling mulut, herpes simplex, perlukaan di organ genital, varicella zoster, cacar air, virus Epstein-Barr, cytomegalovirus, vacina rosella, cacar sapi, cacar, bakteriophage, hepatitis B, virus smallpox virus, transfusion transmitted virus, JC virus, anelovirus, dan saltarpovirus. Sedangkan virus RNA contohnya adalah SARS, penyakit yang diderita ayam, hepatitis C, kanker hati, influenza, HIV, virus rabies, virus polio, merbili, paramoxovirus atau gondongan parotitis, Ebola, SARS, influenza, hepatitis, West Nile fever, polio, measles, virus RNA termasuk Ebola, perdarahan demam, kemudian HIV, poliovirus, paramyxovirus, virus enterit, virus rubella, virus demam kuning, virus encephalitis, virus tumor, demam berdarah, rabies, campak, rhinovirus, demam pilek, heterogondong, rotavirus, dan lain-lain. Beberapa soal tentang virus. Sifat virus yang menunjukkan ciri sebagai makhluk hidup adalah kemampuan untuk duplikasi. Sifat virus yang menunjukkan ciri sebagai makhluk hidup. Duplikasi, kemampuan berkembang biak.
HIV sebagai penyebab AIDS akan mengakibatkan orang terinfeksi mengalami lemahnya sistem kekebalan tubuh karena menyerang sel darah putih. Penyakit pada sapi yang disebabkan oleh virus adalah mulut dan kaki yang melepuh dan lendir. Para saintis telah menemukan cara untuk menyatukan bakteriofag dengan lapisan protein dari T2 dan DNA dari fase T4. Seandainya fasa gabungan ini menginfeksi bakteri, fasa yang diproduksi sel inang akan memiliki protein dari fasa T2 dan DNA dari fasa T4. Gabungannya. Vaksin yang diberikan secara oral melalui mulut adalah vaksin untuk mencegah penyakit polio. Ahli biologi yang pertama kali mengetahui tanaman tembakau terserang organisme sangat kecil atau virus adalah Beyerik, orang yang pertama menetapkan sebagai virus lolos saringan D. Medium paling cocok untuk menumbuhkan virus adalah embrio ayam yang masih hidup karena masih banyak mengandung protein. Virus akan tumbuh pada medium protein. Virus dikatakan sebagai benda mati karena dapat dikristalkan. Salah satu sifat virus adalah hanya menginfeksi sel yang memiliki kesesuaian protein. Virus RNA membutuhkan pasokan sendiri atas enzim-enzim tertentu, karena enzim-enzim mentranslasi mRNA virus menjadi protein. Virus tidak dapat masuk ke dalam kelompok makhluk hidup karena virus tidak dapat masuk ke dalam kelompok makhluk hidup. Karena virus dapat berkembang biak, masa? Benar, itu jawabannya apa enggak? Virus dapat berkembang biak walaupun hanya bisa pada reseptor yang cocok pada kesesuaian proteinnya. Ukuran virus di bawah 10 milimikron. Virus tersusun atas hubung protein yang disebut dengan kapsid. Virus mengambil alih fungsi DNA bakteri. Tujuan tindakan virus ini adalah mensintesis protein dan membuat struktur virus baru. Bagian yang dimiliki oleh virus adalah selubung protein. Virus yang menginfeksi bakteri disebut dengan bakteriofag. Virus hanya dapat hidup secara parasit sehingga memelihara virus harus digunakan medium berupa embrio ayam. Ekor virus menempel pada dinding bakteri pada tahap adsorpsi. Tahap pembentukan disebut juga dengan tahap sintesis. DNA virus masuk ke dalam sel bakteri adalah tahap injeksi. Tahap saat kapsid terpisah-pisah antara kepala dan ekor dan serabut ekor menjadi rangkaian utuh adalah tahap melebur. Enzim yang dihasilkan oleh virus dapat mencegah dinding sel bakteri disebut litik yang dapat memecah dinding sel bakteri. Ilmuwan pertama kali mengadakan eksperimen tentang virus adalah Iwanowski. Virus tidak dianggap sebagai sel karena virus tidak memiliki sitoplasma dan membran sel kecil dan dapat dikristalkan. Ilmuwan yang menemukan bahwa virus tembakau dapat dikristalkan, Iwanowski, pada saat virus berada dalam tahap lisogenik, mengapa tubuh tidak merasa sakit? Virus masih berada dalam sistem imun, tidak dapat mendeteksi benda asing. Dalam suatu larutan terdapat virus dan bakteri. Cara memisahkan bakteri dan virus adalah meminimkan nutrien dalam larutan agar bakteri mati. Masa? Virus yang hanya menyerang kera dan manusia dengan jala pendarahan di dalam dan di luar tubuh disebut dengan virus Ebola. Penyakit cacar rai disebabkan oleh virus variola. Sintesis DNA virus terjadi dalam tubuh inang. Virus dapat dianggap sebagai makhluk hidup karena memiliki dapat berkembang biak di dalam sel. Selubung virus terdiri atas protein. Bakteriofag adalah virus yang menyerang bakteri. Gambar tidak ada. Kultur yang paling sesuai untuk pembiakan virus adalah embrio ayam. Tahap daur litik yang benar, adsorpsi, injeksi, sintesis, perakitan litik. Fase yang tidak terdapat pada daur litik, perakitan. Virus yang mempunyai asal nukleat RNA adalah virus HIV. Virus flu burung jenis virus yang sangat membahayakan manusia karena
menyerang peredaran darah dan pernafasan,